Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Tuhan berkati kami. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian dengan segenap hati dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas segala berkat yang berkelimpahan Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Kiranya Bapa hadir di dalam pembacaan firman di ibadah PLT pada pagi hari ini. Roh Kudus boleh menuntun kami, sehingga kami boleh memahami firman yang kami pelajari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Firman Tuhan pada ibadah pada pagi ini dalam ibadah PLT akan saya ambil judul Undanglah Tuhan dalam masalahmu. Dalam Mazmur 119 ayat 147. Demikian firman Tuhan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan selalu baik dan mau menolong saudaraku saat kita mengundang Dia untuk menyatakan kuasanya dalam masalah dan persoalan yang kita hadapi. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar di dalam kehidupan masyarakat kita. Ungkapannya begini, cinta ditolak, dukun bertindak. Banyak orang mencari dukun saudara saat cintanya ditolak dari orang yang dia cintai. Dan bukan hanya urusan cinta, tetapi hal lain juga. Seperti apa saudara? Seperti pekerjaan, bisnis, usaha, dan sampai juga soal-soal pilkada. Mereka berlomba-lomba mencari dukun untuk memecahkan segala persoalan mereka. Demikianlah gambaran yang nyata yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku, ketika orang di dalam masalah, kebanyakan orang tidak mengundang Tuhan. Di dalam masalah hidup mereka mereka malah mengundang dukun, mengundang kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa lain. Saat menghadapi masalah, terkadang yang ada di dalam pikiran adalah mencari orang-orang pintar untuk menangani masalah mereka. Padahal orang pintar sendiri belum tentu bisa menangani masalahnya sendiri, saudara. Saudara terkasih, pemazmur dalam ayat yang tadi menyatakan saat pagi buta ia berharap pada firman Tuhan. Sikap pemazmur ini yang berharap pada Tuhan adalah sikap yang mengundang Tuhan, saudara, untuk bekerja di dalam masalah yang dia hadapi. Tuhan tidak menolak jika kita mengundang Dia untuk bekerja dalam setiap masalah dan pula mengintervensi masalah yang kita hadapi, tentunya dengan kuasanya. Dan tidak membiarkan kita saat kita berdoa memanggil namanya. Kita senantiasa harus belajar, saudara, untuk terus berharap dan mengingat bahwa Tuhan senantiasa peduli dan mengasihi kita. Saat berada dalam masalah, undanglah Tuhan. Dan jangan berharap kepada yang lain dan jangan meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Dalam Mazmur 8 ayat 23 sampai 27 diceritakan, saudara, bahwa saat itu murid-murid Tuhan sedang berada di tengah danau. Di sana ada terjadi angin besar dan gelombang yang besar yang melanda perahu mereka. Saat itu terjadi, mereka membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghardik angin itu dan menjadi teduh sekali. Saudaraku, kadang ada kala situasi dalam hidup kita dalam masalah, dalam kesulitan, namun kadang kita merasa kita lebih mampu, lebih bisa mengatasinya. Sehingga kadang kita tidak mengundang Tuhan. Tapi sebaliknya kita mengundang pribadi-pribadi lain yang tidak berharap kepada Tuhan. Ini tentunya mengecewakan Tuhan. Mari saudara, belajarlah untuk berharap dan mengundang Tuhan dari setiap masalah dan persoalan kita yang kita hadapi. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi sakit, menghadapi masalah ekonomi, masalah keluarga, tidak mempunyai pekerjaan,
atau mungkin punya rencana-rencana masa depan yang harus dihadapi. Sadarilah bahwa Tuhan tahu dan lebih mampu, dan menjadi prioritas dan harapan kita. Karena itu berdoalah dan undanglah Tuhan masuk dan berkarya dalam setiap keadaan yang kita hadapi, saudara. Percayakan kepada Dia yang mampu melakukan segala sesuatu, dan tentunya sabar mengikuti agendanya Tuhan. Dan bersandar pada firman-Nya, jangan ragukan janji dan kuasa Tuhan. Ketahuilah bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar, karena Tuhan kita terlalu besar dari masalah yang kita hadapi. Dan tentunya maha besar dari segala-galanya. Amin. Kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar akan firman-Mu, biar juga kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dari setiap masalah kami. Kami terus mengandalkan firman-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh berkarya dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.